Episode kali ini Channel 7 akan mengulas sinopsis dari sebuah film yang berjudul Togo. Film Togo sendiri merupakan film kepahlawanan yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1925 di salah satu kota kecil Nome, Alaska. Film Togo sendiri bercerita tentang persahabatan antara Seppala dan anjingnya yang diberi nama Togo jenis Siberian Husky. Film ini disutradarai oleh Erikson Kor, dan tayang pada tanggal 20 Desember tahun 2019, serta diproduksi oleh Disney. Selain itu film ini dibintangi oleh aktor yang cukup banyak dikenal oleh masyarakat seperti Willem Dafoe, Julianne Nicholson dan Christopher Heyerdahl. Untuk mengetahui isi cerita dari film ini saya akan mengulas sinopsis dari film ini. Untuk itu simak terus video ini sampai habis. Ke pasar beli dodot, ciki. Cerita diawali saat Seppala dan istrinya kedatangan seekor anjing jenis Siberian Husky, namun Seppala tidak suka dengan kedatangan anjing itu. Keseharian Seppala selalu diikuti anjing tersebut, hal itu membuat Seppala merasa kesal hingga menguncinya di sebuah gudang, namun berkat kepintaran yang dimiliki anjing itu, anjing jenis Siberian Husky itu dapat keluar kembali, dan langsung mengejar Seppala dan rombongan anjing lainnya. Hal itu membuat Seppala heran dan semakin kesal, hingga Seppala berniat memberikan anjing itu kepada orang lain. Setelah beberapa hari anjing Siberian merasa tidak cocok dengan pemilik barunya, hal itu membuat anjing itu berlari-lari, dan tidak disangka anjing Siberian itu menatap sebuah kaca jendela dan berlari kencang menabrak kaca itu hingga pecah, dan dimanfaatkannya untuk kabur melarikan diri, dan di saat Seppala sedang menaiki kereta tarik bersama rombongan anjingnya, tak sengaja ia melihat anjing Siberian itu sudah ada di atas tebing. Di saat itu Seppala merasa heran dan anjing itu pun menghampiri Seppala. Karena sudah 2 kali anjing itu kembali maka Seppala memutuskan untuk memelihara dan melatihnya sebagai penarik kereta salju. Togo, Seppala menyebut anjing itu. Togo kecil begitu lincah untuk berlari, bahkan ia mampu melaju dengan sangat cepat bahkan mampu melampaui anjing-anjing Seppala yang sudah menjadi penarik kereta salju. Togo memang anjing yang sangat pintar, cerdik dan mampu berlari sangat cepat. Seppala melatih Togo dengan sangat baik, saat dia ditaruh di belakang anjing-anjing yang lain, ia selalu bisa melepaskan tali yang diikat dan selalu berlari di depan anjing yang lain, seolah dia sudah siap menjadi leader dalam rombongan anjing penarik kereta salju. Singkat cerita, pada tahun 1925 ketika musim dingin, kota Nome, Alaska, diterpa wabah penyakit difteri yang mematikan. Penyakit tersebut secara resmi didiagnosis oleh Dr. Curtis Welk saat pertama kali dan menyerang anak usia 3 tahun yang membuatnya meninggal dunia. Dari kasus tersebut dia langsung menghubungi wali kota George Maynard untuk mengambil serum di rumah sakit Seattle yang berjarak ratusan mil dari kota tersebut. Saat itu musim dingin, salju turun begitu besar hingga membuat seluruh jalan dipenuhi oleh salju. Karena hal itu mereka rapat bersama untuk menentukan moda transportasi apa yang cocok untuk bisa mencapai kota tersebut dan mengambil serum untuk mengobati wabah yang menyerang masyarakat. Dengan pengalaman yang dimiliki Seppala, akhirnya diputuskan untuk memimpin perjalanan pulang setelah mendapatkan serum tersebut dengan menempuh ratusan mil. Meski Togo sudah berusia 12 tahun, dengan usia seperti itu, Togo dirasa tidak memungkinkan bisa menjadi pemimpin. Namun karena melihat Togo yang begitu antusias, dengan ikatan antara mereka, Seppala yakin bahwa Togo akan mampu melewati badai Alaska. Perjalanan jauh harus ditempuh oleh Seppala dengan rombongan anjing penarik kereta salju, banyak sekali tantangan dan rintangan yang membahayakan nyawa. Penonton akan dibuat merasakan bagaimana perjuangan mereka untuk bisa menempuh badai salju agar bisa mengirim serum tepat waktu. Mereka harus melewati gunung es, suhu ekstrim dan angin yang kencang. Bahkan suatu ketika es mencair yang membuat kereta saljunya akan terjebak di danau yang mencair apabila tidak segera menepi atau ke daratan. Singkat cerita Seppala dan rombongan anjingnya bisa melalui semua rintangan itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan yang cukup panjang, melewati tebalnya salju yang menutupi jalan yang mereka lalui, dan seketika badai salju juga terlihat semakin kencang. Hal itu membuat Seppala terlihat lemas karena kelelahan. Setelah badai salju mereda, terlihat Seppala dan anjingnya tertidur lemas termasuk Togo, dan Seppala pun bergegas melihat kondisi Togo dan menemukan luka di kaki Togo. Namun Seppala meyakinkan Togo bahwa setelah sampai di tempat peristirahatan ia akan segera mengobati lukanya.
Dan tiba-tiba seorang suku asli Alaska datang dan menolong Seppala dan para anjingnya lalu membawa ke tempat peristirahatan. Suku Alaska yang mengobati luka Togo berkata, bahwa detak jantungnya begitu kencang, dan menyiratkan bahwa Togo tidak bisa berlari lagi. Di sini terlihat Seppala dan Togo, memiliki ikatan yang begitu kuat, tidak ada satupun yang mampu mengganggu mereka berdua. Togo dan Seppala rela menerjang badai yang sangat dahsyat hanya untuk membawa serum untuk menyelamatkan masyarakat di kota Nome, meski nyawanya sendiri menjadi taruhan. Namun sangat disayangkan, di tengah perjalanan Seppala dan anjingnya harus terhenti karena luka yang diterima pada kaki si Togo, sehingga mereka tidak bisa membawa serum itu ke kota Nome. Dan serum itu pun diberikan kepada Henry bersama Balton anjing Seppala yang lain untuk diantarkan ke kota Nome. Dan mereka berhasil membawa serum itu dan menyelamatkan dari wabah penyakit difteri. Henry dan Balton disambut oleh warga kota. Bahkan di kota New York dibangun monumen untuk mengenang jasa Balton. Nah, di film ini sebenarnya yang harus mendapatkan penghargaan adalah si Togo, sebagai pemimpin perjalanan, karena adanya insiden yang membuat kaki Togo terluka, maka perjalanan pun dilanjutkan oleh si Balton dan Henry, dan masyarakat kota Nome. Alaska mengira bahwa Balton lah paling berjasa, hingga dibuatlah sebuah monumen untuk mengenang jasa Balton. Karena hal itu film ini menceritakan sebuah, The Untold True Story, atau cerita nyata yang tak diceritakan. Nah, itulah ringkasan cerita dari film yang berjudul Togo. Pesan moral yang dapat kita ambil yaitu perjuangan dan sikap pantang menyerah untuk membantu sesama manusia, bahkan pada akhirnya tidak mendapatkan balasan apapun. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya Channel 7 mengucapkan mohon maaf bilang ada penyampaian kata yang kurang pas, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.